Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardika Setiawan, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Nusa Cendana Prodi Pendidikan Matematika akan melaksanakan pembelajaran Discovery Learning pada materi permutasi kelas 12 mata pelajaran Matematika Umum pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Ini. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silakan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan dipersiapkan bukunya. Buku paketnya jangan disiapkan. Hari ini kita akan mulai pelajaran aturan pencacahan permutasi di pertemuan ketiga. Kompetensi dasarnya pada hari ini kita akan melanjutkan 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan kalian kemarin sudah. Sekarang saya pada permutasi, kemudian dan kombinasi melalui masalah kontekstual yang keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan kalian permutasi dan kombinasi. Jadi hari ini kita akan spesifik mempelajari tentang permutasi. Nah, IPK-nya atau indikator pencapaiannya nanti kalian satu bisa menjelaskan pengertian dari permutasi, yang kedua menggunakan aturan pencacahan permutasi pada masalah kontekstual atau masalah yang berkaitan dengan keseharian kita yang berhubungan dengan permutasi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan menggunakan model discovery learning dipadukan dengan metode diskusi kelompok seperti kemarin dengan bantuan PowerPoint. Bersama bantuan PowerPoint, peserta dapat menggunakan aturan pencacahan permutasi pada masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasa ingin tahu, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung dengan benar. Jadi selain kalian berdiskusi mengerjakan LKPD dari saya, nanti kalian juga akan dinilai rasa ingin tahunya, kerjasamanya, dan tanggung jawab selama kalian berdiskusi kelompok. Prosesnya ini kita menggunakan pendekatan saintifik, diskusi kelompok, tanya jawab dan presentasi, kemudian discovery learning. Proses pembelajaran pada siang hari ini. Jadi sekarang mari kita mengingat kembali tentang materi pertemuan sebelumnya. Masih ingat tentang notasi faktorial? Masih. Alhamdulillah. Kita ingat 3 faktorial. Jawabannya berapa? 6. Aturan perkalian. Banyaknya cara menyusun bilangan yang terdiri dari 2 angka berbeda dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah, coba diingat lagi, berapa jawabannya? 20. Dapat dari mana? 4 kali. Sehingga jadi dengan menggunakan notasi faktorial dan aturan perkalian, sekarang kita akan gunakan keduanya dalam permutasi. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu tayangan berikut ini.
the surveillance cameras. Ready? 5, 4. What do you got for me? Hit me with it. A-E-F. Top results: a glove fry, a berry gulf, Fargo Navy, gravy flow, Valley Frog. Huruf-huruf acak kemudian muncul banyak kemungkinan. Berapa banyak kemungkinan yang bisa muncul dari huruf-huruf tadi itu bisa dihitung dengan menggunakan materi kita hari ini, yaitu permutasi. Baik, selain tadi ya contohnya di film, materi ini banyak keluar pada ujian masuk perguruan tinggi karena termasuk dalam penalaran dan lain-lain, sehingga kita harus mempelajari ini supaya lebih siap menghadapi ujian masuknya gitu ya, baik negeri maupun swasta. Baik, sekarang kita masuk pada inti. Tapi sebelum itu saya minta kalian berdiri. Yang ini ke sebelah sini, ke sini. Yang ini ke sini. Baik, semua sudah berdiri. Sekarang yang di sebelah kanan memegang bahu temannya. Sofi ke belakang. Nah, itu. Terus tirukan kata-kata saya ya, yang tegas. Hai teman. Hai teman. Hari ini Kita kita akan belajar permutasi. akan belajar permutasi. Semangat ya teman. Semangat ya teman. Nah, sekarang gantian. Amani mau benar. Hai Besti. Hai Besti. Hari ini Hari ini aku siap belajar permutasi. aku siap belajar permutasi. Mari belajar bersama. Mari belajar bersama. Menjaga, Menjaga, belajar. belajar. Baik, silakan kembali duduk. Kita sekarang masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti kita pada hari ini. Perhatikan. Ya, kita akan masuk di simulasi dan problem statement ya. Masih ingat ini foto tentang apa? Foto tentang debat pemilihan Ketua OSIS. ada berapa calon? Nah, kita lihat pada proses pemilihan ketua OSIS di sekolah kita itu biasanya peringkat 1 akan menjadi ketua, peringkat 2 menjadi wakil, gitu ya. Nah, coba kita lihat dari 4 calon ketua OSIS, jika terbanyak 1 dan terbanyak 2 menjadi pasangan ketua dan wakil, berapa banyak kemungkinan yang terjadi? Kemarin kan ada Ahmad, Abioso, Ais dan Lani. Kira-kira ada berapa pasangan yang mungkin? Kalau peringkat 1 Ahmad, 2 Abioso, berarti ketuanya Ahmad, wakilnya Abioso. Peringkat 1 Ahmad, kedua Lani, berarti ketuanya Ahmad, wakilnya, dan seterusnya. Kira-kira ada berapa kemungkinan? Nah, berapa? Ada 12. Kok bisa 12? Nah, nanti kita akan belajar di komunitas. Yang kedua, kalau misalkan kita bikin peraturan baru, misalkan kalau peringkat 1 jadi ketua, kedua jadi wakil, peringkat ketiga terbanyak jadi sekretaris. Jadi berapa banyak kemungkinan kombinasi susunannya yang mungkin? Nah, kira-kira berapa? Ada berapa ya? Kita nanti lihat bersama-sama ya. Nah, soal yang kedua adalah ini buku di perpus kita sebagai gambar-gambarnya. Bu Fajar akan menata buku baru di perpustakaan. Kalau perpus kita Bu Fajar ya. Beliau membeli 2 jenis. Yang ketiga adalah ini kegiatan apa? BI. Ya. Kegiatan
lingkaran formasi lingkaran bisa mereka buat. Akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi pertama tadi banyaknya susunan pengurus OSIS, kedua tentang buku perpustakaan, yang ketiga tentang susunan posisi duduk secara melingkar. Begitu sudah mulai timbul pertanyaan ya dalam diri kalian. Tadi kok yang nomor 1 bisa ada 12 itu bagaimana ya? Kemudian hari ini waktunya berdiskusi kelompok, waktunya 30 sampai 40 menit. Ini adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah barat. Silakan sekarang menuju kelompoknya masing-masing. Ini saja disusun. Sudah berkelompok semua sesuai kelompoknya? Sudah. Ini akan saya bagikan lembar kerja dan bahan ajar yang bisa kalian gunakan. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Baik, saya akan berdiri sambil melakukan penilaian terhadap diskusi kalian. Nanti kalau tidak bisa silakan bertanya ya. Siap? Siap. Iya, atasnya semua kan ini kan pakai patokan. Patokannya kita pakai AD karena dia harus kalau mengambil itu harus ada patokan. Yang lain baca ya? AD. Ini kan dari A juga dibaca AD.
perbedaan susunan dari 4 orang tersebut duduk secara untuk menentukan berdasarkan menyusun objek selain negatif menggunakan titik acuan. Dalam kasus ini ada sebagai acuan, kemudian sisanya adalah sebuah menyusun dari sisanya negatif ada di dalam syarat kurangi oh iya. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, kita masuk di kegiatan berikutnya, yaitu melakukan presentasi kelompok, gitu ya. Baik, nomor 1 akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permutasi. A. Dengan menggunakan aturan perkalian kita dapati jika ada 4 orang dan mengisi 2 posisi, maka kotak kiri 4, kotak kanan 3, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Yang nomor berikutnya, dengan menggunakan aturan perkalian kita dapati jika ada 4 orang dan mengisi 3 posisi, maka di kotak kiri ada 4, kotak tengah ada 3, kotak kanan ada 2. Jadi 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Berdasarkan kedua kasus di atas, maka dapat diperoleh hitungan dari N dan K dengan N sama dengan 4 dan K sesuai dengan soal, maka 4 dalam 2 posisi, 4 kali 3 bisa diuraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Di kotak yang kanan, 4 calon dan 3 posisi, 4 kali 3 kali 2 bisa diuraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. Dari permasalahan di atas dapat kita generalisasi bahwa banyaknya penyusunan dari K objek berbeda. Dari N objek yang tersedia dapat dicari dengan N faktorial per N kurangi K faktorial. Rumus tersebut disebut dengan permutasi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum. Sama dengan pekerjaan kalian? Ya. Oke, bagus sekali. Dari kelompok 1 kita beri aplaus. Ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk soal nomor 2. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 2, poin A, misalnya buku matematika dilambangkan dengan M, buku kimia dilambangkan dengan K, buku fisika dilambangkan dengan huruf F, maka cara menyusunannya yaitu MMKF, MKFM, MMFK, MFKM, FKMM, KFMM, KNFM, MMKM, KMMF, FMMK, MFMK, MKMF. Dengan menggunakan rumus permutasi harusnya P4,4. Kita akan memperoleh susunan sebanyak 24 dengan asumsi 2 buku matematika dibedakan berbeda. Tetapi jika 2 buku matematika kita samakan, maka kita peroleh susunan sebanyak 12. Dengan demikian
demikian, permutasi 4 unsur dan 2 unsur sama kita peroleh 12 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Misalnya, buku sosiologi S, buku ekonomi E. Maka cara menyusunnya SE, SE, ESES, EESS, SEES, ESSE. Dengan menggunakan rumus permutasi, harusnya P 4,4. Kita akan memperoleh susunan sebanyak 24 dengan asumsi 2 buku sosiologi dan ekonomi berbeda. Tetapi jika 2 buku sosiologi dan 2 buku ekonomi kita samakan, maka kita peroleh susunan sebanyak 6. Dengan demikian, permutasi 4 unsur dengan 2 unsur pertama sama dan 2 unsur kedua sama, kita peroleh 6 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Dari permasalahan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa permutasi N unsur dengan K, K1, K2, dan seterusnya, unsur yang sama dari unsur N adalah P sama dengan N per K1 faktorial, K2 faktorial, dan K3 faktorial. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Sudah sama dengan pekerjaan kalian? Sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat jadi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah kelompok 3 yang akan mempresentasikan soal nomor 3. Pada kelompok 3, silakan persiapan diri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permutasi. Yang pertama, misalkan 4 orang ini duduk secara berbaris, maka kita bisa menghitung dengan faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Namun jika dalam posisi mereka, maka tidak sebanyak dalam posisi berbaris. Susunan AGHI dan susunan IAGH tersebut keduanya akan sama karena terbaca sama jika sama-sama dibaca dari salah satu huruf atau acuannya. kita pilih Pak Adi sebagai awal pembacaan posisi duduk. Kemudian susunlah cara mereka duduk secara melingkar. Susunannya yaitu AIGH, AHIG, AIHG, AHGI, AGIH, dan AGHI. Jadi banyaknya susunan dari 4 orang tersebut duduk secara melingkar adalah 6 cara. Untuk menentukan banyaknya cara menyusun n objek secara melingkar, kita membutuhkan satu titik acuan. Dalam kasus di atas, Pak Adi sebagai acuan. Kemudian sisanya dianggap sebagai penyusun dari 4-1 unsur dari 4-1 unsur yang berbeda. Sehingga jika ada n objek yang disusun secara melingkar serta satu objek dianggap sebagai titik acuan atau titik pangkal, maka sisanya n-1 dapat ditempatkan searah jarum jam dengan n-1 faktorial cara. Jadi itu diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sama dengan hasil diskusi kalian? Sama. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kita akan diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tadi adalah diskusi kalian. Sekarang kita bahas cara mengerjakan tiga soal tadi dengan menggunakan rumusnya langsung begitu ya. Nomor 1 tadi kita jawab dengan permutasi, terus menemukan rumusnya. Dari 4 calon ketua OSIS, jika 2 tertinggi menjadi pasangan, ada berapa pasangan yang mungkin? Ya. Jadi N-nya 4, K-nya sama dengan 2. Jadi 4 P 4,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2. Kemudian 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Terus kita cancelasi, jawabannya adalah 12. Nomor jadi dari Sofi tadi mengatakan ada 12 kemungkinan pasangan. Dari sini kita bisa tahu jawabannya tanpa menguraikan satu persatu ya, dari Ahmad, Tani, Ahmad, Abioso, Ahmad, kelamaan kita bisa menggunakan ini, ketemu jawabannya adalah 12. Kalau 1, 2, 3 tertinggi langsung menjadi pengurus ketua wakil sekretaris, berarti N-nya 4, K-nya 3. Permutasi 4,3. Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3. 4 faktorial dibagi 1 faktorial berarti sama dengan 24 dari bawah. Dan nomor 2, kalau permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kan tadi sama ya, ada 2 buah buku matematika. Yang nomor 2 adalah 2 buku sosiologi dan 2 buku ekonomi. Mengerjakannya apakah sama dengan nomor 1? Tidak. Kalau begitu N-nya 4, terus matematika 2, kimia 1, fisika 1, maka permutasinya sama dengan 4 faktorial dibagi matematika 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 12. Yang kedua, yang sama 2 buku sosiologi dan 2 buku ekonomi. Berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Jawabannya adalah berapa tadi? 6. Yang terakhir siklis, berarti tinggal 4 dikurangi 1 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Jadi itu adalah cara menjawab dengan menggunakan rumus langsung begitu. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Untuk soal nomor 1, siapa yang menyimpulkan? Sofi, silakan disimpulkan nomor 1. Jadi permutasi itu adalah cara menentukan banyaknya susunan dari yang diketahui, diperoleh dengan cara permutasi N K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Baik, bagus. Kita kasih pos untuk Sofi. 2, siapa yang akan menyimpulkan? Ya, Tiara, silakan disimpulkan. Permutasi beberapa unsur sama adalah menemukan banyaknya susunan yang mungkin dari beberapa unsur, tetapi beberapa unsur sama diperoleh dengan P dalam kurung N, K 1, K 2 ketika sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Baik, beri pos untuk Tiara. Berikutnya nomor 3, siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan. Jadi kesimpulan dari nomor 3 yaitu permutasi dengan susunan melingkar diperoleh dengan Pn siklis sama dengan N-1 faktorial. Baik, kita kasih pos untuk. Baik, kesimpulan nomor 1 disampaikan oleh Sofi. Jadi itu menentukan banyaknya penyusunan K objek berbeda dari N objek yang tersedia dapat dicari dengan permutasi Pn, K sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Ingat, K selalu lebih kecil dari N.
gitu ya. Yang nomor 2 tadi kesimpulan oleh Tiara sama ya. Lebih untuk menentukan banyaknya penyusunan dari K objek berbeda dan dari N objek yang tersedia dengan beberapa unsur yang sama ya. K1, K2, K3 dapat dicari dengan permutasi P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial dengan K1 tambah K2 tambah K3 kurang dari atau sama dengan N. Yang ketiga, jadi simpulan lagi untuk menentukan banyaknya penyusunan N objek berbeda secara melingkar itu P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kali ini kita akan merefleksi pembelajaran kita pada siang hari ini, gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian tentang proses belajar hari ini? Senang. Baik, yang kedua, hal yang perlu kita pertahankan adalah semangatnya biar tetap menyala. Fokus. Hal yang kita perbaiki apa? PPT-nya kebanyakan. Kok PPT? Lebih aktif lagi. Iya. Kelompoknya kebanyakan kali mah. Iya, baik. Nanti kita perbaiki di pertemuan yang akan datang. Siap. Baik. Berikutnya kita akan mengadakan post test. Silakan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Sebelum post test, kita refresh dulu sebentar. Kalian jawab pertanyaan saya dengan cepat ya. Ya. Siap. Ini kita biar refresh saja. Papan tulis berwarna Putih. baju seragam mesin berwarna Putih. kertas berwarna Putih. rambut uban berwarna Putih. sapi minum sapi minum ini kosan terusnya masih penuh tapi masih ada yang nggak susu tadi ya. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Rambut berwarna Hitam. jam tangan saya berwarna Hitam. pensi Pak Presiden berwarna Hitam. kelelawar tidur di waktu menurut Sophie kelelawar tidur di waktu kelelawar tidur di waktu siang. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, waktunya 7 menit. Kalau sudah selesai, silakan bisa dikumpulkan. Waktu sudah habis? Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan dari belakang ke depan. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini tentang permutasi. Pada pertemuan selanjutnya, silakan kalian baca ya tentang kombinasi di buku Platinum halaman 153 sampai 155 karena persiapan untuk pada pertemuan yang akan datang. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah.